Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, eh, Kamis 19 Agustus 2021, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat positif. Oke, jadi sifatnya begini. A pangkat N itu adalah A kali A sampai ada N kali angka A ya. Ada N angka A. Nah, yang bawah ini dinamakan dengan bilangan pokok. Bilangan pokok. Yang atas namanya bilangan pangkat atau eksponen ya. Contoh misalkan 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 2. Oke, yang pertama 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Duanya ada 3 kali, berarti 8. Yang kedua, min 2 dipangkat ke 3, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapa itu? Berarti negatifnya ada 3. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, pangkatnya kan ganjil ini, hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 8. Yang bawah negatif 2 dipangkat ke 2, berarti negatif 2 kali negatif 2. Nah, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 4. Itu tentang definisinya ya. Sekarang sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sama, itu kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M plus N. Contoh misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 10. Bilangan pokoknya sama yaitu 2. Nah, berarti pangkatnya ditambah. 2 pangkat 3 plus 10. 2 pangkat 13. Sekarang kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dikali, kalau sudah bilangan pokoknya sama ya, itu pangkatnya ditambah. Tapi kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Contoh, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 8 dikurangi 6. 2 pangkat 2. Berikutnya lagi kalau pangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkat ke N. Nah, pangkat itu dikalikan. Nah, contoh 2 pangkat 3 dipangkat ke 5. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 15. Nah, kalau dalam kurung bagaimana? Kayak gini. A kali B pangkat Q dengan M. Berarti A pangkat M kali B pangkat M. Contoh. 2 kali 6 atau 2 kali 3 pangkat Q2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, berikutnya kalau misalkan pecahan ya, kalau pecahan A per B dipangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 2/3 dipangkat Q2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2/3 pangkat 2. Nah, itu tentang sifat dasar daripada bilangan berpangkat. Oke, berikutnya adalah akar kuadrat ya. Kalau akar kuadrat itu pangkatnya dibagi 2.
akar kuadrat. Akar kuadrat. Contoh misalkan akar 16. Nah, akar 16 itu berapa? Cari bilangan ya. Kalau dikalikan dua buah bilangan sama, kalau dikalikan hasilnya 16 ya 4. Ya. Kemudian kalau misalkan akar 81 bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 81 ya 9. Nah, nah kalau pecahan bagaimana? Misalkan gini, akar daripada 16 per 9. Nah, gini, akar 16 per akar 16 per akar 9. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 9, 3. Nah, itu kalau akar kuadrat. Nah, sekarang kalau akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Yang pertama, akar 8. Yang kedua, kalau negatif, akar 2, negatif 27. Oke, kalau pecahan, akar 8 per 64. Nah, gini. Ada akar pangkat 3-nya di sini ya. Oke, kalau akar pangkat 3 dari 8, cari bilangan yang sama. Kalau dikalikan 3 kali ya. Hasilnya 8, hasilnya 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu kan sama dengan 8 ya. Berarti 2. Negatif 27, kalau ada negatif di akar pangkat 3, jawabannya pasti negatif. Nah, bilangan berapa kalau dikalikan 3 kali ya, itu masukkan 27 ya 3. Nah, kalau ini akar pangkat 3 dari 8 per 64, berarti akar pangkat 3 dari 8 per akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 8 berapa tadi? 2. Kalau 64, 4. Jadi jawabannya 2 per 4. Atau setengah itu mengenai tentang bilangan berpangkat. Nah, berikutnya adalah tentang KPK dan FPB. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. KPK, FPB. Sementara FPB faktor persekutuan terbesar. Yang pertama kita cari KPK dulu. KPK. Contoh, tentukan KPK dari 4 dan 6. Yang pertama, ya kita pakai metode ini. Kelipatan 4 itu berapa saja? Kelipatan 4 itu kan 4. Kalikan 4 kali 2, 8. Kalikan 3, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kalau kelipatan 6. 6 itu kan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Mana yang sama? Yang terkecil dulu. Nah ini. 12 dan 12. Jadi KPK-nya adalah, oke, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, itu kalau pakai cara pertama. Lah, kalau FPB sekarang. FPB pakai cara seperti itu. Tentukan FPB dari 18 dan 12. Nah, sekarang faktor. Faktor itu bilangan yang bisa membagi. Faktor dari 18, faktor dari 12. Nah, begini. Faktor dari 18, bilangan yang bisa membagi 18 itu berapa? 18. Terus 9, 6, 3, 2, 1 ya. Oke. Kalau 12, 12, 6, 4, 3, 2, 1. Cari bilangan yang sama terbesar. 6. Jadi FPB-nya adalah
Itu kalau pakai seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencari KPK dan FPB pakai pohon faktor. Nah, KPK dan FPB dengan pohon faktor. Oke, contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari A. Yang A misalkan 12 dan 16. Yang B 8, 12, dan 24. Nah, yang pertama, langkah pertama kita faktorkan dulu 12. Nah, 12 pembaginya harus bilangan prima. Bilangan prima terkecil berapa? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Itu namanya bilangan prima. Bilangan prima terkecil itu berapa? 2. 12 bagi 2 dapat berapa? 6. 6 masih bisa dibagi 2 ya. 6 masih bisa dibagi 2. Berarti dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Berarti 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Oke, itu yang 12. Sekarang berikutnya yang 16. Oke, 16. 16 dibagi 2 dapat 8, dibagi 2 lagi masih bisa. 2 dapat 2. Jadi 2-nya ada 1, 2, 3, 4. 16, 2 pangkat 4. Nah, sekarang KPK dulu. Nah, KPK. KPK itu kalau ada bilangan pokoknya yang sama, pilih yang terbesar. Berapa ini? 2 pangkat 4. Kalau tidak ada sama ya ditulis 3. Berarti 2 pangkat 4 itu 16, kalikan 3, 48. Nah, terus FPB-nya berapa? FPB itu hanya bilangan yang ada sama, di atas ada, di bawah ada. Ya kan? 2. Oke, pangkatnya terkecil, 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya 4. Nah, sekarang berikutnya yang bawah. 8. Kita faktorkan 8 ya. 8 dibagi 2 dapat 4, 2, 2. Jadi 8 itu 2 pangkat 3. Kalau 12 masih sama tadi. Nah, sekarang 24. Nah, 24 dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, KPK. Bilangan pokoknya yang sama, pilih pangkat terbesar. 2 pangkat 3 berarti. Terus kalikan 3. 2 pangkat 3 itu 8, kalikan 3, 24. Sekarang FPB. Syaratnya di tiga-tiganya ada. Bilangan pokok yang di tiga-tiganya ada siapa? 2. Pilih pangkatnya terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Jadi jawab FPB-nya adalah 4. Oke, berikutnya kita mulai masuk ke terapan ya. Soal cerita KPK FPB. 1 misalkan gini. Ibu memiliki 16 mangga dan 12 jeruk. Akan dibagikan ke tetangga dengan tiap bagian memuat isi yang sama. Nah, paling banyak berapa? Paling banyak berapa tetangga? Oke, nah caranya gini. Kalau bagian-bagian seperti ini, penggunaannya pasti FPB.
Oke, 16 itu tadi 2 pangkat 4. Kalau 12, 2 pangkat 2 kali 3. Jadi FPB-nya berapa? Bilangan pokok yang di atas bawah ada 2. Pangkatnya terendah 2. Jadi 2 pangkat 2. Jawabannya 4. Jadi banyak tetangga yang dapat diberi bagian adalah 4 orang. Oke, berikutnya. Kita contoh KPK misalkan gini. Ari berenang 4 hari sekali. Budi 6 hari sekali. Sementara Coki adalah 8 hari sekali. Tanggal 19 Agustus 2021 ya. Mereka berenang bersama. Kapan mereka berenang lagi bersama lagi? Nah, kalau soal seperti ini kapan barengan di depan pakainya KPK 4 itu kan 2 pangkat 2, kalau 6 itu 2 kali 3, kalau 8 2 pangkat 3. KPK-nya adalah cara menentukan ini pakai pohon faktor tadi ya. Pilih bilangan pokoknya yang sama pangkatnya tertinggi. Di 2 pangkat 3, terus 3 tidak punya teman. Oh ya 3 sendiri. Berarti 8 kali 3, 24. Nah, berarti 24 hari lagi. 19 Agustus tambah 24 hari. Itu kan 43 Agustus. Sementara Agustus hanya ada 31 hari. Berarti 43 kurangin 31, yaitu 12 September 2021. Oke. Oke, demikian materi daring 19 Agustus 2021 untuk tugasnya adalah Tugasnya adalah latihan 5 halaman 18. Soal nomor 1 sampai 5 dan ya latihan 6 halaman 20 sama soal nomor 1 sampai 5. Oke, demikian materi daring pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.